Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 20 Juni 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia pada dasarnya tidak suka menderita. Tetapi yang disukainya adalah kenyamanan. Tetapi masalahnya adalah bahwa penderitaan atau krisis itu bisa datang dengan sendirinya tanpa kita undang terlebih dahulu. Karena penderitaan, masalah, pergumulan, dan krisis adalah bagian dari kehidupan manusia. Ada mitos yang mungkin pernah kita percayai, yaitu kita berpikir bahwa semakin kita rajin ke gereja, semakin kita rajin membaca Alkitab dan dekat dengan Tuhan, maka itu membuat kita terbebas dari masalah dan penderitaan. Ini adalah pengajaran yang tidak bertanggung jawab dan tidak alkitabiah. Kalau kita selidiki, maka semua tokoh-tokoh Alkitab dan semua cerita-cerita yang tertulis dalam Alkitab menceritakan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia dan kita semua juga akan mengalaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan hari ini adalah kata-kata Yesus di hari terakhir sebelum Yesus ditangkap dan diadili dan kemudian disalibkan. Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Melalui perkataan-perkataan ini, maka Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan mereka hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang disampaikan Yesus dalam ayat ini, yaitu di dunia kita akan menderita, namun di dalam Kristus kita akan memiliki hati yang tenang. Dan di dalam Kristus kita akan memiliki kedamaian sejahtera. Tetapi ada yang salah menafsirkan ini dengan mengatakan, kalau kita hidup di dunia ini, maka kita akan menderita. Tetapi jika hidup di dalam Kristus, maka kita tidak akan menderita, tetapi beroleh damai sejahtera. Tafsiran ini adalah salah, karena ini bukan bersifat pilihan,
Maksud dari perkataan Kristus ini adalah meskipun kita mengalami penderitaan di dunia, tetapi jika kita ada di dalam Kristus, maka kita akan tetap tenang dan kita akan tetap memiliki kedamaian sejahtera. Namun tanpa Kristus, maka hidup kita hanya menjalani penderitaan demi penderitaan tanpa makna. Penderitaan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Kata penderitaan di sini bukan saja penderitaan yang terjadi akibat kesalahan kita sendiri. Misalnya, tidak bisa membayar hutang karena keserakahan kita, atau penyakit karena tidak menjaga kesehatan, atau mengalami penderitaan karena kelalaian orang lain, ditipu orang, atau menjadi korban bencana alam. Meskipun kata itu juga termasuk semuanya. Tetapi kata itu juga berkonotasi bahwa itu adalah penderitaan karena iman kita di dalam Kristus. Oleh karena iman kita, maka kita mengalami tekanan. Dan Tuhan berkata, supaya kita jangan kaget kalau kita mengalami semua itu. Sebab semua itu sudah dimuatkan dalam Alkitab. Apa maksud pemberitahuan seperti ini? Pertama, Yesus serius mempersiapkan para murid dengan sangat baik agar mereka siap menghadapi segala kesulitan dengan tegar. Yesus tidak hanya memberitahu kepada para muridnya bahwa mereka akan dibenci, ditolak, dicela, dikucilkan, disiksa, dan dibunuh. Tetapi Yesus memberikan jaminan kepada para muridnya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian nats renungan kita hari ini. Berbagai bentuk kesulitan yang diberitahukan oleh Yesus memang sungguh dialami oleh para murid. Yang kedua, supaya para murid tidak kecewa dan menolak Yesus. Yesus tahu bahwa penganiayaan yang akan dialami dengan mudah membuat para murid kecewa, patah semangat, dan akhirnya menolak Yesus. Itu sebabnya di samping Tuhan memberitahu akan penderitaan yang akan terjadi, Tuhan Yesus juga mengatakan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Artinya Tuhan Allah jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari segala sesuatu, penderitaan, masalah, tantangan yang ada di dunia ini. Untuk itu, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Firman-Mu sungguh luar biasa dan sungguh memberikan semangat dan sukacita bagi hidup kami. Tuhan mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Karena itu kami tidak lagi takut akan dunia ini. Kami tidak lagi takut akan masalah, tantangan, dan liku-liku perjalanan hidup kami. Karena Tuhan telah mengatakan bahwa semua itu telah Tuhan kalahkan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.